Oke, terima kasih saya ucapkan kepada pengurus pertama, kepada pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar, dan pengurus pusat FKMSB dan pengurus wilayah FKMSB Pamekasan yang telah memberikan kesempatan kali ini kita dapat berbincang terkait FKMSD, rumah kita bersama. Sebenarnya kita tinggal melihat dari kepanjangan FKMSB itu sendiri, Forum Komunikasi Mahasiswa Santri Banyuanyar. Maka rumah kita bersama selaku kita alumni Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar yang tergabung namanya juga FKMSB mahasiswa, maka bergabung di dalamnya rumah besar. Nah, ini sebuah lembaga atau organisasi yang memang berfokus untuk pengabdian terhadap pondok kita. Pertama, yang kedua untuk masyarakat, untuk agama dan negara. Khususnya untuk masyarakat, ya karena FKMSB ini banyak wilayah, maka pengabdian kita bisa memberikan edukasi bahwa santri seperti ini, kalau santri Banyuanyar bisa memberikan kebaikan juga terhadap masyarakat. Nah, sebagai rumah besar, pada prinsipnya FKMSB ini banyak beberapa perbedaan, baik di situ di dalamnya secara ideologi kemahasiswaan. Beberapa mahasiswa itu tak semuanya santri Banyuanyar, tapi bisa ikut beberapa organisasi, kan itu sudah ada perbedaan di situ, baik perbedaannya di organisasi atau dan semacamnya. Contoh kecilnya, kalau misalnya di fakultas antara fakultas ekonomi, fakultas pendidikan dan sebagainya kan sudah berbeda. Itu dalam tingkat kampus berbeda fakultas. Tapi ketika di luar kampus mereka bergerak di bidang organisasinya berbeda, maka ketika masuk ke FKMSB maka mereka bersatu, berbeda dalam bingkai kebersamaan. Nah, gitu. Jadi rumah besar FKMSB ini semua alumni Banyuanyar dan para simpatisan itu bisa bergabung di dalamnya dan merajut Islam, supaya jangan ada kesenjangan, ini seperti ini atau ini, kalau kamu mahasiswa dari ini beda, atau memberikan ruang yang berbeda gitu. Semuanya sama ada di FKMSB, semuanya bentuknya pengabdian terhadap pondok pesantren dan masyarakat Pamekasan, khusus FKMSB Pamekasan, karena memang dari beberapa kabupaten kan ada. Nah, sudah ada keterwakilan masing-masing. Makanya saya juga sarankan yang wilayah-wilayah di luar Pamekasan juga berperan aktif, karena sudah punya tugas masing-masing. Kan tidak mungkin wilayah Pamekasan ngurusin di wilayah yang lain, fokus mengurusi Pamekasan. Sehingga bagaimana memberikan kontribusi terhadap Kabupaten Pamekasan, FKMSB itu juga harus data. Dengan cara seperti apa? Bisa nanti yang dilakukan. Apa yang dilakukan? Misalnya memberikan pendidikan. Begitu kira-kira. Nah, jadi secara tidak langsung dan tanpa kita sadari bahwasanya mahasantri yang tergabung di FKMSB ini menerapkan nasionalisme dengan Bhinneka Tunggal Ika, bersatu, berbeda-beda namun kita tetap sang. Ya. Nah, lalu di dalam kebersamaan ini bagaimana kita selaku mahasantri di FKMSB ini bisa menjaga kebersamaan dengan adanya perbedaan-perbedaan itu, Kak? Soalnya kan tidak menutup kemungkinan banyak juga di luar sana yang mereka masih belum mengerti arti secara mendalam apa kebersamaan di FKMSB itu. Mereka terkadang sering terjadi bentrok karena beda ideologi, entahlah itu organisasi maupun domisili. Nah,
pada pertanyaan ini lebih ke bagaimana mereka menjaga kebersamaan dalam perbedaan-perbedaan yang ada. Oke, kalau urusan itu tergantung juga dari teman-teman FMSB, termasuk dari pengurus wilayah, bagaimana mengkonsolidir para mahasiswa minimal mahasiswa baru sudah mengenal FMSB. Ya, kita kenalkan dulu seperti apa FMSB, kegiatannya seperti apa. Ini semuanya dikenalkan ke semua anggota, ke semua alumni yang khusus ya. Kita konteksnya tidak bicara pusat kan gitu. Kita bicara konteksnya, kita bicara Hakasan. Maka FKMSB itu sebelum pasca rekrutmen mahasiswa baru, itu sudah punya program untuk mensosialisasikan terhadap para santri-santri yang belum lulus. Kan biasanya itu kan sebelum lulus mereka kan datang ke Pondok, tinggal memberikan sosialisasi dan di situ disampaikan. Jadi programnya seperti ini. Jadi FKMSB itu ketika kita ada di wadah di dalam organisasi FKMSB itu tidak boleh melihat ke belakang. Itu perlu disampaikan, memberikan penyadaran terhadap teman-teman yang beda pendapat tapi tidak mau gitu. Nah, itu yang beda pendapat itu kita bagaimana mereka itu ajak kembali memberikan penjelasan FKMSB, walaupun kalian ada tidak sama dengan saya, tapi ketika ada di sini, mari kita jalan bersama ya. Ya, yang pertama memang mensosialisasikan dari awal, dari sejak dini, yang disebut sejak dini di mahasiswa itu ya, sejak mahasiswa baru itu sudah memberikan pengertian, memberikan sosialisasi bahwa FMSB seperti ini. Oh, ini tempatnya di sini, kita tempat diskusinya di sini, sudah disampaikan. Apa keuntungannya juga disampaikan. Keuntungannya seperti apa itu juga disampaikan. Begitu ya kira. Jadi sebelum mereka menjaga, tentunya mereka itu harus mengerti terlebih dahulu pola-pola di awal mereka itu harus bagaimana. Seakan-akan ada alur yang harus mereka tempuh dari awal dengan sampai ya. Jadi untuk meyakinkan untuk meyakinkan bahwa perbedaan itu bisa, ketika kita berbeda dalam masuk ke FKMSB, kita akan jalan bersama. Kalau di luar kepentingan FKMSB, mereka jalan dengan ideologinya masing-masing kan, dengan pemahamannya masing-masing. Di situ. Maka sebelum itu kan ada sosialisasi. Kalau dulu itu disebut sosialisasi kampus terhadap pondok pesantren. Jadi kalau saran saya ya tidak harus semua alumni ya, tidak harus. Kalau semua alumni kan wajib. Jadi kalau misalnya ada simpatisan senang bergabung dengan kita, nggak apa-apa, itu direkrut sebagai anggota istimewa supaya memberi semangat juga terhadap teman-teman yang lain ya. Ya benar, Nah begitu ya. Nah, pada konteks rumah besar ini tentunya kita menjunjung tinggi arti kebersamaan. Nah, dalam menjunjung tinggi kebersamaan tersebut pastinya ada pedoman, ada pegangan kuat, pegangan utama bagaimana kita tetap menjunjung tinggi arti kebersamaan tersebut. Jadi prinsip utama yang digunakan di FMSB ini dalam pedoman kebersamaan itu apa? Pertama, pedomannya ya, prinsip. Pertama, wilayah. Ketua wilayah, pengurus di atasnya, para seniornya di atasnya itu. Jadi pengurus wilayah sampai ke bawah itu. Pertama, prinsipnya jangan mengandalkan ego tersendiri dulu. Letakkan di luar dulu, baru menyampaikan bahwa bisa terlihat oleh teman-teman ada di sini itu ini loh kita. Ini loh kita yang bisa bersama gitu pertama. Yang kedua, untuk menjalankan organisasi ini, mereka sudah punya kitabnya. Jadi kan ada ADART, terus ada GBHU kan kalau sekarang. Di situ kan ada pedomannya yang memang dirumuskan setiap 2 tahun sekali. Setiap 2 tahun sekali itu dirumuskan ADART dan semacamnya. Dan di situ
menjadi pedoman atau prinsip. Pedomannya ke sana dulu. Saya yakin ketika mengikuti alur pedoman yang sudah ada di organisasi itu, insya Allah berjalan dengan baik. Kan ada tujuannya, ada visi misinya juga ada kan. Nah, maka prinsipnya jangan melenceng dari kitab-kitab organisasi itu sudah lengkap di situ. Tinggal dibaca. Nah, yang berikutnya prinsipnya itu ya itu membuang ego, bagaimana teman-teman itu tetap kompak, menjadi rumah besar, tidak mengedepankan kepentingan pertama, kepentingan pribadi, atau kedua kepentingan organisasi lain ya di luar itu. Soal organisasi di luar FKMSB mungkin masuklah ke sana, jalankan yang ada di situ. Tapi ketika masuk ke FKMSB maka jalankan yang di FKMSB itu sesuai dengan pedoman atau ADRT yang sudah ada. Insyaallah kalau kalian sudah baca, teman-teman FKMSB ini baca, karena saya menjadi kepengurusan itu sudah agak lama gitu, mulai dari wilayah sampai tingkat pusat, artinya sudah sangat sering membaca gitu. Ini loh jalannya seperti ini, sehingga nggak usah jauh-jauh. Pedomannya, ADRT-nya, di prinsipnya di situ sudah ada. Yang penting pedoman mengikuti apa yang menjadi kitab atau undang-undang ya. Kalau di agama mungkin, kalau di agama ya kan kitabnya. Orang beragama itu kalau mengikuti kitabnya pasti agamanya sesuai gitu kan. Nah, maka organisasi ini kan ada kitabnya. Ikutilah kitabnya itu yang pernah dibahas oleh semua anggota, walaupun tak semuanya, oleh perwakilan anggota FKMSB. Insya Allah itu sudah sesuai. Jalannya organisasi ini akan sesuai. Dan untuk menjadi saling kalau berbeda pendapat ya pasti beda, tapi beda pendapat itu jangan selalu dibawa ke organisasi, sehingga kalau beda pendapat itu dibawa ke dalam ya sulit untuk berjalannya. Tapi beda pendapat itu sama-sama deh diterima, walaupun beda tapi kan ada solusi. Berikan solusi bagaimana ini sama-sama diterima. Begitu. Jadi selain ada kesadaran emosional tentang arti rumah besar FKMSD ini yang menjunjung tinggi kebersamaan, mereka juga harus memahami, bahkan mereka harus melaksanakan apa yang ada di pedoman tersebut. Jadi salah satu contohnya di ADRT dan lain-lainnya gitu ya. Dan tentunya ketika kita menjunjung suatu hal yang baik, ada beberapa hal yang menjadi rintangan, yang menjadi tantangan. Nah, tantangan terbesar kali ini yang terjadi di FKMSB itu apa? Dan bagaimana cara kita selaku mahasantri harus menghadapi hal tersebut? Ya, tantangannya ya, kita bicara organisasi dah. Jadi di organisasi ini sekarang kita tidak bicara globalisasi hari ini ya. Kita bicara tantangannya FKMSB. Pertama, untuk bergabung ini kadang agak gengsi. Nah, itu tantangan juga terhadap teman-teman organisasi kan begitu. Kalau bicara keilmuan apa dan semacamnya, sekarang dengan zamannya yang serba teknologi ini, memang FKMSB harus ada di depan sekarang, harus bisa ya. Nah, sekarang kan yang tidak menggunakan digital, tidak usah jauh-jauh. Sekarang nggak orang tahu saya pintar, yang penting bisa mengoperasikan HP, tinggal cek di AI. AI itu sudah bisa menjawab semuanya pertanyaan kita. Tidak tahu pertanyaan apapun juga bisa dijawab kan begitu. Maka tantangan terberat ya memang semua bangsa Indonesia ini, semua masyarakat Indonesia ini ya memang tantangannya sekarang globalisasi kan, teknologi semakin canggih, maka di situ. Nah, khusus FKMSB, saya bicara FKMSB, tantangan bagaimana teman-teman di bawah sambian ini kan yang tidak peduli. Pertama, saya yakin kepedulian teman-teman itu pasti ketidakpeduliannya teman-teman yang
mereka mungkin hanya disibukkan dengan zaman sekarang. Nah itu memang teman-teman FKM itu harus mempersiapkan bagaimana mereka bisa gahu, bagaimana mereka bisa pintar, bagaimana mereka punya keilmuan. Pertama yang harus memang diciptakan FKMSB ini, semua pengurus dan anggotanya menciptakan hal yang baru. Apa hal yang baru? Menggunakan teknologi atau dan semacamnya, atau mencetus sebuah perkumpulan yang memang bisa dikenal oleh teman-teman ya, bisa dikenal oleh anggota di MSB. Maka kalau bagi saya tantangan paling berat ini ya untuk bergabungnya keanggotaannya ini, karena FKMSB ini memang fokusnya ke alumni Banyuanyar kan begitu. Pertama ya untuk merekrut mereka setelah lulus, apakah mereka hanya kuliah pulang, pergi pulang, nyampe ke rumahnya belum tentu dia bekerja, atau belum tentu. Saya yakin untuk membantu orang tuanya itu agak sulit gitu. Paling di rumahnya hanya main game. Nah, tantangan yang sekarang ini paling agak berat bagi saya. Ini banyak anak-anak yang punya kemampuannya tidak terlalu tinggi, biasa-biasa saja, tapi kemampuan untuk bermain game dan semacamnya luar biasa, sehingga untuk minat membaca, untuk minat belajar itu kurang, lebih banyak main di media sosial, game dan semacamnya. Nah, FKMSB ini harus hadir dari tantangan ini ketantangannya ya, tantangannya FKMSB ini harus hadir. Bagaimana mengedukasi adik-adik kita yang sudah lulus SMA, dia tidak kuliah, dia kuliah, yang kuliah hanya pulang pergi, yang kuliah hanya lebih kegiatannya lebih banyak main game, kegiatannya lebih banyak di media sosial. Ya media sosial kalau memang menghasilkan uang tidak ada masalah. Masalahnya ini kebanyakan bermain media sosial tapi juga hanya membuang kota kan. Kota aja yang terbuang gitu. Jadi itu menurut saya. Jadi kalau sekarang kalau bicara secara umum, maka dengan berkembangnya teknologi semakin maju, maka teman-teman FKMSB sekarang betul-betul harus mempersiapkan dari sekarang juga ikut. Pertama ya keilmuan, belajar keilmuan, ilmu apa yang harus kalian dipelajari. Ya saran saya ini kan paling terberatnya lagi dia untuk membaca buku. Ya benar. Khusus Pamekasan ya. Saya yakin baca buku itu yakinlah setiap hari halaman. Tapi kalau TikTok sama Facebook dan semacamnya hampir 5 jam ya, 8 jam. Bisa lebih. Sama kayak orang kerja berarti. Ya. Jadi bagaimana FKMSB juga membuat strategi teman-teman itu baca buku. Banyak membaca. Karena kalau kita membaca, ya pasti ingat. Nah, misalnya hari besok kita ke kajian. Nah, tinggal ini ada jam belajar. Kalau saya dulu ini ada pengalaman sedikit ya, sambil cerita. Dulu kalau di saya itu waktu 2011 kayaknya. 2010 sekitar 2010 kan. Ya memang kami aktifkan dari jam 10 yang ada di base camp, itu ya untuk baca buku jam 9 sampai jam 10, jam 10 sampai jam 11, 1 jam saja. Nah, itu kan tumbuh dari kesadaran kita masing-masing. Mau ikut aturan ini apa enggak? Kan di base camp itu memang harus ada yang namanya aturan dari setiap. Kalau sekarang kan banyak kampus Korkam, di Korkamnya itu ya ada belajar. Kalau tidak, dengan kecanggihan hari ini bisa belajarnya menggunakan media sosial. Bisa via Zoom, via diskusinya juga bisa
bisa voice call, video call apa dan semacamnya gitu. Bisa menggunakan begitu kira-kira ya. Jadi yang terjadi pada kondisi saat ini dengan adanya tantangan baru, yakni tantangan digitalisasi, tentunya hal itu cukup untuk mencakup semua bidang, baik itu aspek sosial, ekonomi, dan lain-lainnya. Ya benar dengan yang apa kakak sampaikan barusan, yang menjadi jawaban pertama tetap kita harus mengubah mindset kita, Ya. bukan kita mengikuti arus zaman, namun kita harus berakselerasi dengan bisa menyamakan bagaimana ritme zaman itu dan bagaimana caranya Mas Santri itu bisa bukan terbawa arus, melainkan bagaimana arus itu dikelola. Seperti itu ya kan? Ya. Nah tentunya pada proses itu, selain kita sudah memiliki pegangan dasar bagaimana kita tetap menjunjung tinggi arti kebersamaan dalam perbedaan-perbedaan itu, tentunya ada beberapa tantangan yang barusan kakak jawab barusan, bagaimana cara Mas Santri itu harus menjawab tantangan-tantangan besar itu. Nah di balik itu kan kak, ada tujuan kita bersama yang menjadi cita-cita besar. Nah, jadi apa cita-cita besar FKMSB dan bagaimana kita mewujudkannya? Karena teman-teman selain mereka punya dasar, selain mereka bisa melaksanakan apa yang sudah mereka baca, mereka juga harus punya tujuan lah. Jadi tujuan sebenarnya Mas Santri di FKMSB itu apa? Dan bagaimana mereka itu harus mewujudkannya dengan kondisi saat ini? Jadi cita-cita besar ini, jadi kita kan cita-cita besar FKMSB ke depan, maka harus terarah, termotivasi. Bagaimana terarah? Jadi semua kegiatan, semua langkah-langkah jalannya organisasi itu terarah dan ada motivasi terhadap teman-teman FKMSB sendiri, sebagaimana bisa terarahnya. Ada motivasi, terus ada kebersamaan, terus ada cita-cita yang memang dari teman-teman itu untuk maju kan. Misalnya FKMSB ini kita berikan contoh kelompok belajar. Namanya kan mahasiswa, tidak boleh jauh dari kita belajar mahasiswa. Jadi cita-citanya FKMSB ini bagaimana mahasiswa itu bisa meningkatkan tentang belajar. Nah, maka dibuatkan program dan terarah dan diberi motivasi sehingga cita-citanya itu terpenuhi. Artinya FKMSB punya cita-cita. Ya saya berikan contoh ya. FKMSB punya cita-cita mau mengumpulkan para senior ya. Nah, maka kan harus betul-betul terarah ini para seniornya itu bagaimana, dikumpulkannya seperti apa, dia kira-kira hadir enggak dia. Nah, untuk hadir kan harus ada motivasi gitu terhadap teman-teman. Itu salah satu contoh. Makanya dari kegiatan ini FKMSB itu dikenal oleh orang banyak. Kalau pengen dikenal ya harus aktif. Syiarnya artinya akan memberikan kebaikan. Adanya FKMSB ini kan tidak hanya ada dan sama halnya dengan tidak ada kan. Ada tapi tidak ada. Tapi bagaimana layamutu layahir. Tapi sebenarnya FKMSB ini memang harus banyak terobosan, memberikan masukan. Pertama buat sekolah tentang kepenulisan. Nah, itu kan bisa menjadi kita-kitanya kan bisa lebih maju. Atau kita turun kepada masyarakat. Kan sebenarnya banyak ya. Bukan banyak sih, pasti ada sebagian. Kalau sekarang di dunia sekarang mungkin sudah ada jet itu di mana-mana, teknologi ada, sampai film disah pun
sudah menggunakan Android semua, mesti segala informasi itu ada walaupun tak nyampe utuh. Sekarang kan luar biasa. Kadang informasi yang tidak sesuai itu bisa langsung dikonsumsi oleh para masyarakat. Maka FTMSB itu cita-citanya biar tersampaikan, buatlah sekolah kepada masyarakat desa, sekolah tentang informasi yang penerima informasi yang baik, atas segala pokoknya memberikan edukasi gitu, supaya dan berikan motivasi, edukasi dan motivasi, dan programnya terarah supaya cita-citanya itu sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dari organisasi ini gitu. Jadi mahasantri itu selain mereka satu sisi mereka belajar, mereka juga mengabdikan diri di tingkatan pesantren maupun tingkatan masyarakat. Langsung di masyarakat aja, tidak usah di pesantren. Oh, siap. Kalau pesantren sini sudah lengkap di sini. Jadi mengedukasi masyarakat, misalnya kita turun ke selatan, di mana lembaga, jarang ada yang mondok begitu kan. Hanya kalau di Madura ini, di Pamekasan, insya Allah rata-rata untuk ilmu agama ini hampir 100% ya. Jadi yang tidak ada kemampuan untuk kuliah itu, itu memberikan edukasi supaya ada kesemangatan lah, punya uang tapi tidak ada keinginan untuk berpendidikan tinggi. Nah, itu diberikan motivasi. Jadi dalam konteks cita-cita besar FKMSB ini adalah bagaimana menciptakan santri yang bermanfaat bagi manusia, memberikan dampak positif baik itu dari dedikasi maupun beberapa motivasi yang sekiranya mereka yang masih belum terbangun jiwanya, mereka memiliki pendirian yang teguh itu ya. Nah, selain dalam konteks FKMSB ini, mereka mahasantri yang mengabdi, apa kira-kira harapan besar yang Kak Masudi ini harapkan selaku salah satu senioritas yang ada di FKMSB-nya? Jadi harapan bagaimana mahasantri ke depannya itu? Harapan saya pernah ikut memimpin organisasi ini di Kabupaten Pamekasan ini, di wilayah Kabupaten Pamekasan kan kita ada wilayah. Iya. Maka harapannya teman-teman lebih giat lagi dalam berorganisasi, tidak hanya di FKMSB tapi di ekstra kampus, intra kampus juga sama-sama aktif, tinggal membagi dan jangan lupa belajar, karena bukan ke depan dari sekarang ini, selain digitalisasi, terus kemampuan keilmuannya, terus persaingan sekarang ini semakin ketat. Maka jangan anggota FKMSB dan pengurus dari pusat sampai ke bawah ini jangan sampai kalah bersaing dengan orang lain. Maka harus melangkah jauh ke depan. Bagaimana teman-teman FKMSB ini setelah lulus setelah lulus dari kampus bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi pertama. Nah, jadi teman-teman jangan pernah meninggalkan jejak yang tidak baik di organisasi, bukan hanya di FKMSB, tapi di semua organisasi. Jangan pernah meninggalkan jejak yang tidak baik, harus mempunyai prinsip. Artinya reschedule-nya memang harus betul-betul ada. Misalnya di kampus ini ikut banyak organisasi, tapi kan tidak maksimal, sudah tidak usah ini diikutin, atau aktif di organisasi ekstra, intra kampus,
Lalu ke FMSB itu jangan lupa karena ini rumah kita bersama dan harus dirawat betul. Jangan pernah merusak atau membawa nama FKMSB itu ke tempat ke hal-hal yang kurang baik. Tapi memberikan contoh, ini loh organisasi kita yang lebih baik gitu. Nah, harapan terus yang terakhir, karena ini podcast saya juga baru ikut seperti ini pertama kali diskusi. Saya udah berapa tahun ini jarang pernah diskusi dengan adik-adik FMSB ini, kawan-kawan kalau dulu ya. Jadi sudah berapa tahun, lama sekali ini tidak pernah ikut diskusi. Kalau di zaman saya itu kan sekarang ini kan bedanya dengan dulu. Kalau dulu kita datang ke rumahnya senior, kalau senior itu kita datangin, minta waktunya untuk diskusi, untuk mengisi materi. Kalau sekarang kan nggak bisa datang, semuanya serba WA, serba komunikasi lewat dunia maya. Kalau dulu sering bisa datang, sekarang ini kalau tidak bisa, kalau dulu kan sedikit, tak terlalu banyak kayak sekarang. Kalau sekarang tinggal kalian bagaimana untuk mengasah keilmuannya, itu tinggal kontak seniornya, datangin ke rumahnya, bisa silaturahim, bisa mengisi materi, dikasih waktu setiap minggu. Itu seniornya siapa, di UIM nanti siapa, di Unira siapa, di IAIN siapa, di UIN itu kan ya UIN ya, di Universitas ya, di Stai Doba juga siapa, yang kuliah di Staimo ya siapa. Itu tinggal di kontak untuk mengisi kegiatan supaya memberikan wawasan yang lebih tinggi. Jangan lupa belajar, banyak baca buku. Begitu deh harapan saya.